Selamat pagi semua, perkenalkan saya Konstantina Pirelron dan dua teman saya yang bernama Siti Ayu Lestari dan Rizky Amelia. Di sini kami akan menjelaskan dan merangkum materi SPM yang telah kita ikuti bersama untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan. Saya sendiri akan membahas materi pertama yaitu tentang SPM dan kata kuncinya yaitu pasar modal. Jadi, pasar modal itu menjadi sumber sarana pendanaan bagi dua pihak, yaitu pertama perusahaan tercatat di mana karena perusahaan membutuhkan dana jangka panjang. Sedangkan yang kedua yaitu investor, artinya bahwa setiap individu yang ingin berinvestasi pada instrumen finansial, di mana instrumen finansial itu diantaranya saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Yang berikut kita mencari tahu sendiri apa itu pasar modal. Jadi, pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktunya lebih dari 1 tahun saja, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Yang kedua, kita mencari tahu manfaat pasar modal, di mana manfaat pasar modal itu yang pertama bagi masyarakat yaitu penciptaan lapangan kerja atau profesi. Yang kedua bagi investor sendiri yaitu sarana investasinya. Yang ketiga bagi emiten yaitu penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat bagi pengusaha itu sendiri sebagai sumber pembiayaan. Dan yang kelima bagi negara kita yaitu keterbukaan dan profesionalisme iklim usahaan yang sehat. Yang berikut kita masuk ke materi peran bursa efek. Apa saja peran bursa efek? Yaitu yang pertama mampu membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Yang kedua menciptakan instrumen dan jasa baru. Yang ketiga bisa juga mencegah hal-hal yang dilarang di bursa. Yang keempat mengupayakan likuiditas. Dan yang terakhir yaitu menyediakan sarana perdagangan efek atau fasilitator. Yang berikut kita membahas juga apa saja manfaat berinvestasi pasar modal. Ada 3, yaitu pertama capital gain, yang artinya mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan saham harga beli. Yang kedua corporate action, yang artinya mempunyai hak atau yang terundang dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain misalnya menerima dividen, menerima saham bonus, atau membeli saham baru atau right issue dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu RUPS, artinya kita diundang dalam rapat umum pemegang saham. Yang berikut kita akan membahas materi selanjutnya yaitu konsep dasar saham yang dimana dibawakan oleh teman saya yang bernama Rizky Amelia. Pada teman dipersilakan. Nama saya Rizky Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas waktu personal perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan personal. Contohnya adalah Pak Beju berniat memiliki usaha bakso, perlu modal dengan 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Untuk itu Pak Beju mengajak 7 temannya bersama-sama menanamkan saham senilai 1 juta, sehingga setiap orang perusaha bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Selanjutnya di pasar modal yang dilakukan oleh Pak Bejo adalah yang kita kenal dengan go public, yaitu emiten. Selanjutnya membuat kontrak pencatatan dengan BI, selanjutnya IDX, dan yang ketiga adalah OJK. OJK menyetujui penawaran yang dilakukan emiten. Dan langkah keempat adalah pencatatan EKS di BEI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keuntungan sahamnya apa aja. Yang pertama kejangkauan, kedua pemilikan perusahaan, ketiga pertumbuhan laba bersih, keempat RUPS dan pemilikan hak suara, dan kelima capital gains, keenam dividen, dan yang terakhir adalah ketujuh transaksi fleksibel. Konsep dasar obligasinya apa aja? Surat utang jangka menengah sehingga panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji yang membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli yang obligasi tersebut. Obligasi berdasarkan penerbitnya apa aja? Ada 4. Pertama adalah obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta nasionalisme termasuk BUMN dan BUMD. Kedua adalah obligasi negara. Yang ketiga adalah menyatakan utang dari pihak penerbit kepada pihak investor di mana penerbitnya tidak membutuhkan unit first asset. Dan yang terakhir adalah syariah berupa sertifikat atau bukti pemilikan investor atas
yielding asset. Dan penggunaan dana suku dibatasi pada kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Imbalan dari hasil suku apa aja? Ada 3, bagi hasil, kedua fee, dan yang ketiga adalah margin. Objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan suku sebagai penerapan prinsip syariah, obligasi dan suku harus tetap dicatat di Bursa Efek Indonesia. Namun transaksinya dapat dilakukan tanpa mengetahui sistem perdagangan bursa, yaitu dilakukan di luar bursa atau over the counter. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Siti Ayu Lestari. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang konsep dasar reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat, memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk investasi dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam aktivitas bersih NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan untuk sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB-nya untuk penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula investor. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana, yaitu ada 4. Yang pertama, reksadana saham, yaitu mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan harga saham. Dan yang kedua, reksadana pendapatan, yaitu memperoleh pendapatan yang stabil. Dan yang ketiga adalah reksadana pasar uang, menjaga kualitas dan nilai modal yang stabil. Dan yang keempat adalah reksadana campuran, yang mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham, mendapatkan stabil obligasi dan likuiditas instrumen pasar saham. Selanjutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas utama OJK yaitu peraturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, pasar, asuransi, dana pensiun, pengembangan biaya, menjaga jasa keuangan lainnya yang termasuk instruksi keuangan non-bank. Tujuan pendirinya, seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu melindungi kepentingan konsumen dari masyarakat, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. OJK bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok, yaitu antara lainnya menyusun peraturan pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Dan yang kedua, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal termasuk modal syariah. Dan yang ketiga, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, BI, KPI, dan KSAI. Yang keempat, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, kelembagaan efek, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak pengelolaan izin usaha, persetujuan dan pendaftaran dari OJK. Tujuan pendirian BI agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BI. Pemegang saham BI adalah perusahaan yang efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan, disebut sebagai anggota bursa atau AB. Fungsi BI yaitu ada 4. Yang pertama, fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa. Dan yang ketiga, transparansi dengan menyalurkan informasi perusahaan yang tercatat. Dan yang keempat, menciptakan instrumen jasa baru dari pasar modal. Sekian dari materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.